Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jeritan Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Dayuna akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Tersesat di Kampung Tumbal. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Deprayoga. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berjam-jam sudah, Seruni dan teman-temannya menunggu kabar dari Yadi dan Seno. Matahari sudah benar-benar tenggelam, tetapi sampai sekarang Yadi dan Seno tidak kunjung datang. Seruni dan yang lainnya sempat dibuat panik gara-gara Lucy yang bersikeras untuk mencari Yunda. Tapi niatnya batal ketika terdengar suara ketukan pintu. Alfian bergegas membukakan pintu belakang. Setelah yang dilihatnya adalah Yadi dan Seno. Mereka berdua segera masuk dengan menenteng dua rantang susun besar dan satu plastik hitam besar yang kelihatannya berisi beberapa selimut. Alfian memberitahu Yadi dan Seno bahwa teman-temannya ada di ruang keluarga. Dia ingin menanyakan tentang Ayunda saat dia melihat Ayunda tidak ada bersama mereka. Tetapi tidak jadi. Lucy yang sedari tadi cemas langsung menanyakan Ayunda kepada Yadi dan Seno saat mereka berdua tiba di ruang keluarga. "Mana Ayunda?" tanyanya seraya bangkit dari kursinya melihat kalau Ayunda ada di belakang mereka. Baik Yadi dan Seno tidak menjawab. Baru setelah meletakkan barang-barang yang dibawanya ke atas meja, Seno menjawab, "Kami berdua belum bisa menemukan teman kalian itu." "Apa? Oh Tuhan, bagaimana ini?" "Kami berdua sudah berusaha mencarinya ke seluruh bagian desa, tapi kami tetap tidak menemukannya," kata Seno lesu. "Tapi kami akan mencarinya lagi," kata Yadi cepat. Lucy sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya untuk tidak keluar. Linda yang duduk di sampingnya berusaha menenangkan Lucy dengan memeluknya. Belum ditemukannya Ayunda membuat Lucy sangat sedih, karena memang dialah orang yang paling dekat Ayunda dibanding yang lain. Melihat itu, Alfian tidak bisa mempercayakan ini kepada Yadi dan Seno. "Saya akan ikut Bapak untuk mencari Ayunda," ujar Alfian akhirnya. "Tidak, biar kami berdua saja yang akan mencarinya." "Kenapa? Karena bahaya?" tanya Seruni yang sudah tidak bisa untuk menyimpan rasa penasarannya. "Bapak-bapak ini selalu bilang bahaya, sedangkan bapak sendiri tidak pernah mau mengatakan bahaya apa itu." Yadi dan Seno saling pandang. Baik Yadi maupun Seno tidak tahu harus mengatakan apa dan bagaimana caranya untuk menjelaskannya kepada Seruni dan teman-temannya. "Kenapa Pak Yadi dan Seno diam? Tolong beritahu kami Pak, ada apa sebenarnya?" "Kami sebenarnya mau saja menceritakannya kepada kalian tentang apa yang dialami desa kami selama ini. Tapi sayangnya kami dan warga yang lainnya sudah disumpah." "Ya, itu benar," Yadi membenarkan. "Sumpah? Sumpah apa?" tanya Seruni penasaran. "Sumpah untuk tidak memberitahu tentang masalah yang ada di desa kami kepada orang lain selain orang yang benar-benar merupakan warga desa sini," jawab Seno. "Lantas, apa yang terjadi jika ada yang memberitahunya kepada orang lain?" "Mereka akan tewas mengenaskan," Seno bergidik. "Apa? Tewas? Tapi siapa yang membunuh mereka?" "Itu salah satu dari banyak hal yang tidak bisa ceritakan kepada kalian." "Lalu nasib teman kami gimana Pak?" Jadi sempat menghela nafas sebelum menjawab. Kami yakin dia tidak akan selamat." Lucy seketika menghentikan tangisnya. Dia hanya duduk kaget, sementara wajahnya terlihat sangat pucat. Dada Lucy terasa sesak karena mendengar apa yang dia dikatakan tentang Ayunda.
Dia berusaha berdiri untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak jadi. Tubuhnya limbung, lalu merintih pelan, dan merosot kembali ke kursinya. Kepalanya terkulai lemas tepat di bawah Linda. "Lucy?" Linda cepat-cepat memeluknya. Rambut panjang Lucy tergerai menutupi wajahnya, dan Linda menyingkapnya perlahan. Seruni merasakan kepedihan yang menyakitkan di dadanya ketika melihat kondisi Lucy saat ini. Dengan susah payah, berdiri dan berpindah tempat duduk di samping Lucy. Dia menyentuh tangan Lucy dan mengelus pelan punggungnya. Sedetik kemudian, dia merasa lega ketika Lucy bergerak sedikit. "Kepalaku sedikit pusing," ujar Lucy pelan. Seruni menyarankan agar Lucy dibawa ke kamar. Johnny dengan sigap membantu Linda untuk memapa Lucy. Untuk pertama kalinya Lucy diam saat Johnny menyentuhnya. Linda dan Johnny menemani Lucy yang sekarang terbaring di tempat tidur. Butuh waktu beberapa menit untuk menenangkan Lucy dan membuatnya tertidur. Sementara Seruni dan yang lainnya masih membicarakan tentang Ayunda yang belum juga ditemukan. "Sungguh, kami semua tidak mengerti dengan semua ini," ujar Seruni. "Kami bahkan tidak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini." "Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mencarinya dan harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tolong, kalian semua mengerti. Percayakan masalah ini kepada kami, dan kami akan terus berusaha untuk mencari teman kalian itu." "Percaya kepada kalian? Bagaimana bisa? Kalian tahu benar tentang apa yang terjadi di desa kalian, tapi kalian membawa kami semua ke sini." "Itu semua kami lakukan untuk menyelamatkan kalian." "Menyelamatkan? Apa ini yang kalian sebut menyelamatkan? Kalian bahkan sudah membuat satu teman kami hilang." Alfian berusaha membuat Seruni tenang, tetapi sepertinya Seruni tidak mendengarkan. "Kita tidak bisa terus tenang, Al. Ayunda hilang dan belum ditemukan, dan mereka berdua yang harus bertanggung jawab." "Ya, itu semua benar. Mereka berdua sengaja mengiring kita semua ke tempat sialan ini." Yadi mencengkram erat lengan kursi dengan wajah memerah. Dia merasa tidak tahan lagi karena harus disalahkan. "Apa kalian tahu?" geramnya. "Kalau kami tidak membawa kalian semua ke sini, bukan hanya satu teman kalian saja yang tidak akan selamat, kalian semua bahkan akan mati sia-sia." Yadi sudah hampir berdiri, tetapi Seno cepat untuk mencegahnya. "Apa yang dikatakan temanku ini benar. Semua ini kami lakukan untuk menyelamatkan nyawa kalian semua. Jika kalian ingin menyalahkan orang, salahkan temanmu yang sekarang hilang itu. Kami sudah memperingatkannya, tapi dia tidak mau mendengarkan kami." Seruni terdiam. Dia menyadari apa yang telah dilakukannya tadi. Tidak seharusnya dia menyalahkan Yadi dan Seno. Seruni menyesal. "Maaf, kami terbawa emosi. Kami semua sangat cemas saat ini." Yadi menghela nafas. Setidaknya dia merasa lebih tenang sekarang, karena Seruni dan yang lainnya tidak lagi menyalahkannya dan juga Seno. "Aku tahu kalian sangat mencemaskan teman kalian itu. Aku juga minta maaf. Setidaknya aku tidak perlu marah kepada kalian." "Tidak apa-apa, Pak. Tidak perlu minta maaf," kata Alfian yang berusaha membuat suasana menjadi tenang. "Itu perlu. Oh iya, kami membawakan obat tradisional dari akar dan tumbuh-tumbuhan untuk luka di kakimu itu." "Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah repot-repot membuatkan obat untuk saya," kata Seruni. "Di desa kami ini hanya ada obat-obatan seperti itu. Rumah sakit dan toko obat sangatlah jauh dari desa ini. Semua resep obat secara turun-temurun dari kakek dan nenek moyang kami." "Ya, justru obat tradisional seperti itu kadang lebih manjur dibanding obat medis yang terbuat dari bahan kimia. Maka dari itu, kami semua wajib untuk melestarikannya." Berbeda dengan Seruni, dia masih saja memikirkan Ayunda yang entah bagaimana nasibnya sekarang. Dia bingung.
harus melakukan apa untuk menemukan Ayunda secepat mungkin, karena dia yakin Ayunda masih hidup. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi orang tua Ayunda jika mendengar semua itu nanti. Seruni berpikir, setidaknya dia bisa mengorek sedikit saja informasi tentang desa itu dari Yadi dan Seno. Dia butuh beberapa tarikan napas sebelum akhirnya mampu untuk bertanya. Apa kalian bisa memberi kami sedikit informasi tentang desa ini? Maksud saya, tentang hilangnya teman kami. Bukankah kami sudah bilang bahwa kami sudah disumpah? Sekedar informasi saja, dan tidak akan membuat kalian mengingkari sumpah kalian itu. Yadi menghela nafas berat. Kami hanya bisa memberitahukan ini kepada kalian. Desa kami ini menyimpan banyak sekali misteri. Itu semua terjadi saat pemilik rumah yang kalian tempati ini meninggal bersama anaknya. Hal-hal gaib selalu menyelimuti desa kami, dan ketakutan selalu menghantui hampir semua orang yang ada di desa ini. Itu artinya hal semacam ini sudah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Seruni menggeser kursi duduknya agar lebih dekat dengan Yadi dan Seno. Ya, tepat 20 tahun kemarin. Lalu, apa istrinya masih hidup? Kami tidak sengaja melihat lukisan yang terpajang di lorong belakang. Oh ya? Istrinya juga sudah meninggal, tapi itu sudah lama. Kalau tidak salah, saat anaknya umur 7 tahun, Pak Karman dan anaknya itu pindah ke sini saat anaknya umur 13 tahun. Apa kalian dekat dengan mereka? Ya, bisa dikatakan kami berdua sangat dekat, terutama dengan Pak Karman sendiri. Yadi mengeluarkan beberapa batang rokok kretek dan korek api dari dalam sakunya. Melihat itu, Seno menggantikan Yadi untuk melanjutkan. Kami berdua adalah karyawan Pak Karman dulu. Beliau sangat baik kepada kami berdua, bahkan kepada semua warga desa ini. Beliau menganggap kami berdua sebagai adiknya, bukan seperti karyawan pada umumnya. Beliau juga memberi kami kebun masing-masing sepetak untuk bisa kami garap dan bisa menambah penghasilan kami. Kami juga tidak sengaja melihat beberapa foto di rumah ini, kata Seruni ragu. Apa sebaiknya dia mengatakan atau tidak tentang ruangan rahasia yang tidak sengaja dia temukan beberapa waktu lalu. Kami berpikir mungkin orang-orang yang kami lihat dalam foto itu adalah kerabat dari pemilik rumah ini. Kami berdua belum pernah sekalipun melihat kerabat atau saudara Pak Karman. Tapi beliau pernah bercerita kalau beliau punya beberapa saudara. Pak Karman itu asli orang Surabaya. Beliau pindah ke desa ini karena mendapat warisan dari ayahnya. Berupa perkebunan yang lumayan luas. Karena kebaikannya kepada warga desa ini, beliau diangkat sebagai lurah. Tapi sayangnya, hanya sekitar 20 hari saja. Seruni berpikir keras, berusaha mengaitkan informasi yang diberikan oleh Yadi dan Seno dengan kejadian yang sedang dialami desa itu. Tetapi semua informasi itu dirasa belum cukup baginya. Dia kembali berpikir, akan sekali lagi mencoba untuk memancing Yadi dan Seno agar mau bicara. Sayangnya, Yadi dan Seno memutuskan untuk segera pergi. Kami rasa sudah cukup bagi kami berdua memberitahu informasi kepada kalian. Kami berdua harus segera pergi untuk mencari teman kalian lagi. Kalian doakan saja agar kami bisa menemukan teman kalian itu malam ini juga, dan kalian bisa cepatnya meninggalkan desa ini. Yadi segera bangkit dari kursinya. Disusul Seno yang sempat mengambil 2 rantang susun yang isinya sudah kosong. Lebih baik kalian makan dulu. Kami juga membawakan beberapa selimut untuk kalian, ujar Seno. Joni mengantar Yadi dan Seno keluar lewat pintu belakang dan segera mengunci pintu kembali. Seruni dan Alfian menghabiskan beberapa jam dengan duduk di ruang keluarga, sementara Ferry dan Joni menemani Linda dengan jaga Lucy. Meski Linda sudah berkali-kali membujuk Lucy untuk makan, tetapi tetap saja tidak mau. Lucy terbangun karena mimpinya yang aneh. Dia mencoba mengingatnya. Alih-alih mengingat mimpinya, Lucy malah teringat Ayunda yang hilang
dan belum juga ditemukan. Bukan hanya dekat dengan Ayunda, Lucy juga dekat dengan orang tua Ayunda. Mereka berasal dari kota yang sama, desa yang sama, bahkan satu RT. Lucy tidak tahu harus mengatakan apa kepada orang tua Ayunda tentang anaknya itu. Lucy berpikir bahwa dia tidak boleh tinggal diam. Dia harus mencari Ayunda. Lucy bangun dari tempat tidurnya, sepelan mungkin agar Linda yang tertidur di sampingnya tidak terbangun. Membuka pintu kamar dengan hati-hati tanpa menimbulkan suara, dan berjalan mengendap-endap menuju pintu depan. Setelah berhasil membuka pintu depan, dia bergegas mencari Ayunda, berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi dan gelap. Tanpa disadari, Linda terbangun dan menemukan Lucy yang sudah tidak ada di sampingnya. Bergegas keluar kamar untuk mencarinya. Linda memeriksa semua pintu dan menyadari kalau pintu depan tidak terkunci. Dia melihat bayangan seorang yang mirip sekali dengan Lucy. Saat menyikap gorden jendela, Linda berusaha untuk mengejarnya. "Lucy, tunggu!" panggil Linda. Lucy yang sadar Linda memanggilnya segera menghentikan langkahnya. "Kamu jangan nekat, Lucy," kata Linda tersengal, seraya menjengkram erat lengan Lucy. "Aku mau mencari Ayunda. Tolong jangan cegah aku, Lin." Tapi Linda dan Lucy tidak sadarkan diri setelah dua orang laki-laki memukul keras tengkuk mereka, dan dengan mudah dua orang itu membawa mereka. Seruni terbangun ketika mendengar pintu kamarnya diketuk beberapa kali, yang ternyata adalah Alfian. Seruni segera menyuruhnya masuk dan berusaha untuk duduk di sisi tempat tidur. Namun, baru beberapa langkah Alfian mendekatinya, terdengar suara-suara langkah kaki yang pendengarannya semakin keras. Ferry dan Johnny muncul di ambang pintu. Wajah mereka terlihat sangat panik. Lucy dan Linda, mereka hilang. Apa? Hilang? Perasaan cemas dan sesak menyelimuti diri Seruni. Kenyataan itu lebih berat daripada yang sanggup dia terima. Seruni menangis. Seruni mempunyai harapan. Pagi ini dia akan mendapat kabar baik tentang Ayunda. Dia sangat berharap untuk itu. Bukannya kabar baik, justru kabar buruk tentang Linda dan Lucy yang juga menghilang. Seruni menghela nafas dengan gemetar, memindahkan kakinya ke sisi tempat tidur, lalu berusaha untuk berdiri. Dia ingin membantu Alfian, Ferry, dan Johnny yang sedang mencari Linda dan Lucy ke seluruh sudut rumah. Begitu luka di kakinya yang menjadi penghalang besar baginya. Obat tradisional yang Yadi dan Seno berikan sepertinya tidak membantu. Semakin hari kaki Seruni semakin bengkak saja. Sangat disesalkan, Seruni harus mengalami luka di saat seperti sekarang ini. Dia sangat kecewa. Di saat seperti ini, dia tidak bisa melakukan suatu apapun. Untuk berjalan saja, itu rasanya sangat menyakitkan. Seruni tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha untuk bangkit lagi, berdiri dengan bertumpu di kaki kanannya yang sehat. Dia merasa lelah untuk bernafas dan tersengal selagi mengupayakan setiap langkah demi langkah yang menyakitkan. Begitu Seruni sampai di depan pintu kamarnya, Alfian yang lainnya muncul dari arah depan. Alfian dengan cepat memegangi Seruni, mencegahnya untuk tidak keluar dari kamar. Tetapi Seruni menolak, dan dengan terpaksa Alfian memampahnya menuju ruang keluarga, mendudukannya di salah satu kursi. "Bagaimana dengan Linda dan Lucy?" tanya Seruni setelah duduk. "Mereka tidak ada. Pintu depan tidak dikunci," jawab Alfian. Seruni tampak sangat syok mendengar jawaban Alfian. Dia kembali menangis. "Kenapa semua ini terjadi pada kita? Apa salah kita?" Alfian menyentuh bahu Seruni, mengelusnya pelan, berusaha menenangkannya. "Tenang Seruni, tenang. Kita semua akan mencari mereka, dan kita tidak akan tinggal diam lagi." "Ya, Alfian benar. Aku akan mencari Lucy.
Aku tidak akan terima jika terjadi sesuatu pada Lucy. Johnny membenarkan. Kamu dengarkan? Kita akan mencari mereka. Semuanya akan baik-baik saja kok, kata Alfian kepada Seruni. Kita juga tidak bisa untuk meninggalkan Seruni sendiri di rumah ini. Dengar, aku dan Johnny yang akan mencari mereka. Kamu Alfian, tetap di sini dan jaga Seruni. Jika sampai malam ini berdua kami tidak juga kembali, kalian harus cepatnya pergi dari tempat ini. Tidak akan terjadi apa-apa pada kalian berdua. Aku harap juga begitu. Di saat Ferry dan Johnny memutuskan untuk mencari Lucy dan yang lainnya, terdengar suara ketukan pintu. Alfian bergegas memeriksanya, dan ternyata Yadi dan Seno yang datang. Alfian segera membuka pintu dan membawa Yadi dan Seno ke ruang keluarga untuk memberitahu hilangnya Lucy dan Linda. Ini semua sudah di luar dugaan kami. Hari ini 2 teman kami kembali hilang. 2 teman kalian hilang? Ulang Yadi kaget, begitupun Seno. Ya, kata Ferry, Linda dan Lucy. Bagaimana bisa hilang? Apa mereka juga nekat keluar? Tanya Seno. Kami juga tidak tahu, tapi pintu depan tidak terkunci, jawab Ferry. Ya Gusti, piye iki? Gumam Seno seraya memegangi dahinya. Hening sesaat sebelum akhirnya Johnny berkata, kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Kami akan mencari teman-teman kami itu. Wajah Yadi mendadak panik. Tolong dengarkan dulu. Kami sudah mendengarkan kalian. Sudah cukup. Sekarang biarkan kami untuk mencari teman-teman kami. Tapi nyawa kalian yang akan jadi taruhannya, kata Yadi. Aku sudah tidak peduli. Jika Lucy tidak selamat, aku juga tidak mau diselamatkan. Aku mohon jangan larang kami, kata Ferry menegaskan. Perlu beberapa menit untuk Yadi dan Seno berdiskusi, sampai akhirnya mereka berdua setuju untuk membiarkan Alfian dan yang lainnya mencari teman-teman mereka. Baiklah, kalau boleh mencari teman-teman kalian, tapi harus ditemani oleh kami berdua. Apa itu harus? Tugas Johnny. Ya, demi keselamatan kalian, kata Yadi tegas. Ya, terserah kalian saja. Siapa saja yang akan pergi? Tanya Yadi. Hanya aku dan Johnny, jawab Ferry. Oke, kita bagi tugas. Aku akan pergi dengan Johnny dan masih ada dengan Ferry. Aku dan Johnny akan menyisir desa sebelah utara, dan kalian ke selatan. Sebelum jam 1 siang, kita semua harus sudah kembali ke rumah ini. Kalau begitu, ayo kita pergi, desah Johnny yang tampak sudah tidak sabar. Tunggu dulu. Kita juga tidak boleh keluar secara bersamaan. Biar Mas Yadi dan Ferry dulu. Baru setelah berapa menit kita berdua akan keluar. Ya, itu ide yang bagus, kata Johnny sebal. Ferry dan Johnny akhirnya mau menuruti apa yang dikatakan oleh Seno untuk tidak keluar secara bersamaan. Yadi dan Ferry keluar lebih dahulu. Baru setelah beberapa menit, Seno dan Johnny keluar. Setelah semua orang sudah keluar, Alfian segera mengunci pintu dan bergegas menghampiri Seruni yang masih duduk di ruang keluarga. Seruni tampaknya masih sangat sedih. Matanya memerah karena terus menangis. Alfian yang duduk di sampingnya berusaha keras untuk membuatnya tenang. Seruni begitu terpukul atas hilangnya Linda, Ayundi, dan Lucy. Apa teman-teman kita akan ditemukan, Al? Tanya Seruni terisak. Tentu, mereka pasti akan secepatnya ditemukan. Dan jangan berpikiran yang tidak. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini kok. Sesuai tugasnya, Yadi bersama Ferry menyisir desa sebelah selatan. Yadi mengingatkan Ferry untuk selalu waspada dan berhati-hati. Jangan sampai Ferry terlihat oleh warga. Ferry sendiri tidak yakin akan menemukan Linda dan yang lainnya dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin mencari teman-temannya jika tidak boleh sampai terlihat warga?
Ferry dan Yadi berjalan menyusuri pinggiran hutan yang terletak tidak jauh di belakang rumah-rumah warga. Mengendap-endap layaknya orang yang ingin berbuat jahat. Sesekali, mereka harus mendekat ke rumah-rumah yang dianggap jadi aman. Ferry dan Yadi mengawasi setiap sudut rumah-rumah warga, jalanan kecil, dan gang-gang sempit dengan sesama. Tetapi Ferry menganggap cara ini tidak efisien. Aku tidak yakin kalau kita akan menemukan mereka dengan cara seperti ini. Kenapa tidak bertanya saja pada warga? Aku yang akan bertanya, bukan kamu, kata Yadi tanpa melihat Ferry. Yadi masih mengawasi keadaan sekitar. Setelah dirasa aman, dia menarik tangan Ferry untuk mengikutinya ke salah satu kandang kambing. Tepat di belakang kandang kambing itu, mereka berhenti untuk bersembunyi. Kamu lihat orang-orang yang sedang panen kelapa itu? Ya, kenapa? Tanya Ferry bingung. Aku akan coba untuk bertanya pada mereka. Kamu tetap sembunyi di sini dan jangan kemana-mana. Oke. Yadi bergegas menghampiri orang-orang yang sedang sibuk mengupas sabut kelapa. Loh, Mas Yadi, soko ngendi? Tanya salah satu orang ketika Yadi mendekat. Yo Mir, iseng mlaku-mlaku Mir. Klepone akeh tenan yo. Jawab Yadi berbahasa basi. Lumayan lah Mas, kenunggu mangan. Setelah dirasa cukup untuk berbahasa basi, Yadi mulai menanyakan tujuan utamanya. Kowe tau werono bocah-bocah wedok lewat kene ora Mir? Koyone bocah-bocah saka kota. Tanyanya. Bocah-bocah saka kota? Aku tidak pernah lihat Mas. Oh, ora yo Mir. Aku yang mengkurung-kurung tok. Yadi mencoba untuk bertanya kepada yang lainnya, tetapi mereka juga tidak pernah melihat. Dia akhirnya kembali ke tempat persembunyian Ferry. Bagaimana Pak? Tanya Ferry ketika Yadi sampai. Tidak ada yang melihat mereka, jawab Yadi lesu. Yadi dan Ferry kembali menyusuri jalan tepian hutan. Ferry tidak menyangka, meski desa itu terpencil, tetapi desa itu nyatanya lumayan luas juga. Tidak berbeda dengan Ferry dan Yadi, Johnny dan Seno pun belum menemukan tanda-tanda keberadaan Lucy dan yang lainnya. Bahkan hampir saja Johnny terpisah dari Seno gara-gara tidak memperhatikan jalan yang diambil Seno. Siang itu tampaknya tidak bersahabat. Sebentar saja awan hitam telah menyelubungi seluruh desa. Seno mengajak Johnny untuk segera kembali ke rumah Karman karena sebentar lagi akan turun hujan lebat. Johnny sempat menolak, tetapi setelah dibujuk dengan susah payah, akhirnya dia mau. Johnny dan Seno tiba di rumah Karman lebih dulu dibanding Ferry dan Yadi. Selang 5 menit, Ferry dan Yadi tiba. Alfian dan Seruni berharap untuk mendapat kabar baik dari mereka. Tampak sangat sedih. Seruni sangat cemas. Dia benar-benar tidak mau makan. Meskipun Alfian sudah berkali-kali membujuknya, Seruni terus saja menangis. Setengah 5 sore itu, Seruni, Alfian, Ferry, dan Johnny masih bertahan duduk di ruang keluarga rumah Karman. Selama 4 jam lebih, mereka duduk gelisah sambil memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk bisa menemukan Linda dan yang lainnya. Selama itu pula, hujan masih saja mengguyur tempat itu. Belum juga ada tanda-tanda akan berhenti. Seruni dan teman-temannya tampaknya sudah kehilangan nafsu makan. Nasi dan sayur yang dibawa Yadi dan Seno dalam rantang susun tidak tersentuh sedikit pun. Pikiran mereka hanya tertuju kepada teman-teman mereka yang sekarang entah di mana dan bagaimana keadaannya. Dalam hatinya, Seruni sempat menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah mengabaikan firasatnya tentang semua yang dirinya alami sebelum berangkat untuk berlibur. Perasaan tidak enak, kecemasan, mimpi aneh, wanita tua. Itu semua sebuah peringatan yang tidak bisa Seruni mengerti dan pahami. Seruni sangat menyesal. Seandainya waktu bisa diulang, dia akan bersikeras untuk mencegah liburan itu terjadi. Setengah jam berlalu, hujan mulai agak reda. Dalam sekejap, hujan telah merubah desa, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kabut tebal mulai turun, menyelubungi seluruh desa. Dan jalanan yang tadinya berupa tanah keras, sekarang menjadi jalanan yang becek seperti lumpur.
Hujan memang belum sepenuhnya reda, tetapi Ferry dan Johnny tampaknya sudah tidak bisa lagi untuk menunggu. Mereka ingin secepatnya untuk melanjutkan pencarian. Apa tidak sebaiknya kalian menunggu Pak Yadi dan Pak Seno datang dulu? Alfian menyarankan. Kami sudah tidak bisa menunggu lagi, kata Ferry. Ya, lebih cepat lebih baik. Jika tidak ada mereka berdua, kami tidak akan lagi diatur-atur. Tapi kalau terjadi sesuatu pada kalian? Tanya Alfian cemas. Doakan saja agar kami berdua segera menemukan teman-teman kita. Jika sampai lewat tengah malam, kami berdua tidak juga kembali, kalian harus cepatnya pergi dari tempat ini. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Jangan bilang seperti itu. Kami sudah kehilangan 3 teman. Kami tidak mau kehilangan kalian juga. Alfian benar. Sebaiknya kalian tunggu Pak Yadi dan Pak Seno kesini dulu. Sebentar lagi mereka pasti datang. Maaf Seruni, tapi aku dan Johnny sudah tidak bisa untuk menunggu lagi. Kalau ada mereka, kami tidak bisa mencari teman-teman kita secara maksimal. Mereka menyuruh kami mendapat seperti orang yang mau berbuat jahat saja. Bukankah Pak Yadi dan Pak Seno sudah bilang kalau kita tidak boleh sampai terlihat oleh warga? Aku mohon, kalian tunggu mereka datang dulu. Sekali lagi aku minta maaf. Kami berdua akan tetap pergi, kata Ferry. Ya Seruni, aku sangat mengkhawatirkan keadaan Lucy, kata Johnny. Seruni maupun Alfian sudah berusaha keras untuk menjaga Ferry dan Johnny untuk pergi, tetapi percuma. Dengan terpaksa, Seruni dan Alfian menyetujui keputusan mereka berdua. Baiklah, kata Alfian akhirnya. Tapi kalian harus selalu waspada dan hati-hati. Selalu lihat kondisi dan keadaan sekitar kalian. Walau kalian menemukan teman-teman kita, kalian langsung bawa mereka ke sini. Tapi kalau keadaannya bahaya, kalian harus kembali dan memberitahuku. Ya, itu pasti, Ferry meyakinkan. Kamu Johnny, jangan berbuat ceroboh yang nantinya bisa membahayakan nyawa kalian berdua. Johnny mengangguk. Itu semua bisa aku atasi. Kalian tenang aja. Oke, kalian hati-hati. Kamu juga. Dan jaga Seruni, kata Ferry. Setelah memberi nasihat kepada Ferry dan Johnny, Alfian dengan berat hati mengantar mereka berdua keluar lewat pintu belakang. Tampaknya cuaca hari ini tidak berpihak kepada Ferry dan Johnny. Belum genap 1 jam setelah mereka keluar dari rumah Karman, hujan kembali turun. Sampai saat ini, saat matahari benar-benar tenggelam, hujan masih turun cukup lebat. Air hujan yang dari tadi membasahi seluruh tubuh Ferry maupun Johnny, serta udara dingin yang membuat tubuh mereka menggigil kedinginan. Tampaknya tidak menyurutkan niat keduanya untuk mencari teman-teman mereka. Mereka harus berjalan melewati rumput liar panjang dan jalan tanah yang becek. Beberapa kali, Ferry maupun Johnny harus jatuh bangun karena terpeleset saat berjalan di atas tanah becek berlumpur. Saat ini, keadaan sudah benar-benar gelap. Berjalan di semak-semak jauh di belakang rumah-rumah warga tanpa penerangan sedikit pun membuat Ferry dan Johnny mengalami kesulitan. Mau tidak mau, Ferry dan Johnny harus mendekat ke rumah-rumah warga, melewati jalan-jalan sempit di antara rumah-rumah, dan sesekali harus melewati jalan utama. Mereka berdua sepertinya sudah melupakan apa yang dikatakan Yadi dan Seno. Bahkan, mereka tidak segan-segan untuk mendekat ke rumah-rumah warga. 2 gelas kopi hitam dan sepiring singkong rebus menjadi teman ngobrol Yadi dan Seno malam itu. 15 menit yang lalu, Seno bertandang ke rumah Yadi yang terletak persis di samping kanan rumahnya. Itu sebuah keuntungan bagi mereka berdua sebagai ansip desa yang setiap malam harus berpatroli ke seluruh bagian desa. Memang benar jika desa mereka itu tidak pernah mengadakan kegiatan ronda malam bergantian. Awalnya pun tidak pernah ada selama puluhan tahun terakhir. Bukan warga desa yang malas, melainkan mereka takut. Semua hal yang menakutkan dan mencekam membuat kebanyakan orang takut untuk keluar saat malam tiba, apalagi harus mengelilingi seluruh bagian desa. Yadi dan Seno, 2 orang yang selalu setia untuk menjaga desa mereka selama lebih dari 20 tahun.
Mereka tidak dibayar untuk semua itu, tetapi mereka menjalankannya dengan senang hati. Itu semua karena mereka berdua memegang amanat dari mantan kepala desa mereka, Karman, untuk selalu menjaga keamanan desa. Jujur saja, sekarang ini Yadi dan Seno merasa sangat cemas, takut, kecewa dan menyesal. 3 sekaligus, 3 teman Seruni hilang. Mereka pikir dengan membawanya ke rumah Karman akan membuat Seruni dan teman-temannya aman. Tetapi kenyataannya tidak. Piye iki mas? Sing dipikir kene dhewe malah dadi kaya ngene, ujar Seno. Aku yo bingung tenan no. Tujuannya arep nyelametke, malah dadi kaya ngene iki, kata Yadi lesu. Aku malah ngerasa salah mas. Podo no, tapi ilang ning endi ya bocah-bocah kae? Apa kaya sing biyen kae ya mas? Mas jadi kelingan ora? Sing biyen piye no? Halah, sing biyen kae lho mas. Biyen ono to mas, sing bocah saka kota didadake tumbal. Aduh, iso wae bener kuwi no. Nek pancen bener ngono kuwi, pertanyaane mung siji mas. Bocah-bocah kuwi saiki ning ngendi? Nah aku ora ngerti. Ora usah dhewe goleki mas, tugas Yadi. Mugano kuwi mas. Wis, ayo, mendingan dhewe mangkat saiki wae. Yadi mulai memakai sepatunya. Seno mengambil 2 buah rantang susun yang ada di atas meja dan membawanya keluar. Sementara menunggu Yadi yang sedang memakai sepatunya. Tampaknya Seruni sudah tidak bisa lagi untuk menyembunyikan kegelisahannya. Dia benar-benar cemas dan takut, memikirkan nasib teman-temannya. Bahkan Ferry dan Joni yang sedang mencari Linda, Ayuda dan Lucy belum juga kembali. Selama 3 jam lebih dia dan Alfian menunggu, tetapi belum juga ada kabar dari mereka. Entah kenapa, tiba-tiba saja firasat Seruni tidak enak. Perasaannya seakan sedang merasakan kesedihan yang amat mendalam. Hatinya mengatakan bahwa dirinya akan kehilangan orang-orang yang dekat dengannya. Dia berusaha keras untuk menyingkirkan semua perasaannya itu, tetapi tidak bisa. Seruni sadar, dia harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan, Al? Tanyanya kepada Alfian. Alfian yang dari tadi berjalan mondar-mandir, akhirnya duduk di samping Seruni. Aku juga bingung. Entah kenapa, perasaanku sangat tidak enak. Itu juga yang dari tadi gue rasakan, Al. Tapi kita tetap harus melakukan sesuatu. Aku tidak mau kehilangan teman-teman kita. Kita tidak bisa apa-apa, Seruni. Kakimu juga sedang sakit kan? Memang kakiku sedang sakit. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi aku rasa kamu bisa, Al. Jika mungkin aku bisa, aku tidak mau meninggalkanmu sendiri di tempat ini. Dengar. Seruni menatap Alfian dengan penuh keyakinan. Aku akan baik-baik saja di sini. Aku akan mengunci semua pintu. Dan aku akan aman. Tidak, aku tidak bisa. Aku mohon, Al. Hanya kamu harapan aku satu-satunya. Tolong bawa teman-teman kita. Dan aku akan baik-baik saja di sini. Aku sangat percaya, Al. Kamu bisa melakukan semua itu. Aku mohon. Seruni terus mohon dan meyakinkan Alfian untuk mencari teman-teman mereka. Akhirnya, setelah beberapa menit, Alfian mau melakukannya. Itu semua dia lakukan demi Seruni. Baiklah, kata Alfian akhirnya. Tapi kamu janji, jangan kemana-mana, tetap di sini. Seandainya aku tidak juga kembali, mintalah bantuan Pak Yadi atau Pak Seno untuk membawamu pergi dari desa ini. Tidak, aku akan tetap di sini dan menunggumu. Aku yakin kamu pasti akan kembali. Aku akan berusaha untuk itu. Alfian tersenyum, lalu memeluk Seruni. Sangat berat bagi Seruni untuk melepas Alfian, tetapi semua itu dia lakukan demi keselamatan semua teman mereka. Seruni ingin mengantar Alfian,
tetapi dilarang oleh Alfian karena alasan kaki Seruni yang sakit. Sebelum Alfian meninggalkan Seruni, dia kembali memeluknya untuk terakhir kali, dan setelahnya bergegas keluar lewat pintu belakang. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayan pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.